Hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali ya di channel YouTubeku yaitu Nanda Kusuma. Kali ini saya mau berbagi resep olahan telur ya. Telur ceplok hanya dibuat itu aja, sangat bosan ya teman-teman. Yuk, mari kini saya akan memasak telur bayam. Gak pakai lama, yuk mari kita masak, mari kita markisak. Seperti biasa ya teman-teman, untuk resep lengkapnya ada di ujung video ya. Pertama-tama pastinya saya akan membuat telur ceplok ya. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan teflon. Karena teflon saya kurang besar, jadi saya ceploknya hanya 2 butir telur dan jangan lupa diberi sedikit garam ya di atasnya. Dan jangan lupa kita bolak-balik agar matangnya merata. Nah, di sini saya menggunakan 5 butir telur ayam yang saya ceplok seperti ini ya, teman-teman. Nah teman-teman, ini tinggal 1 butir telurnya yang saya ceplok ya. Selanjutnya setelah saya selesai membuat telur ceplok dari 5 butir telur ayam, saya angkat kemudian saya sisihkan. Selanjutnya saya akan menumis bawang putih. Untuk bawang putihnya di sini saya menggunakan hanya 2 siung aja ya teman-teman. Saya tumis hingga ini berbau harum dan tidak berbau langu. Kalau sudah harum ya teman-teman, jangan lupa kita masukkan telur yang sudah kita buat ceplok. Tadi saya kan bilangnya buat 5 butir ya, telur ceplok ya. Terhubung karena si bocil kelaparan jadi dimakan 1 butir telurnya ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita masak seadanya telur ceploknya ya. Sisa 4 ini teman-teman. Kemudian saya masukkan semua ke dalam pan atau teflonnya ya. Kemudian saya tunggu beberapa saat hingga dia mengeluarkan berbusa seperti itu. Kalau sudah keluarkan berbusa seperti ini, baru saya tuang air, kurang lebih ini airnya ada kurang lebih 70 ml sampai 100 ml ya teman-teman. Selanjutnya baru saya tambahkan daun bawang dan bumbu seasoning. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk menuangkan daun bawang ya, saya lupa nggak ngerekod jadi nggak terekam ya. Selanjutnya setelah saya tambahkan daun bawang dan si kuahnya ini udah mendidih, jangan lupa kita beri bumbu seasoning seperti garam, gula pasir, penyedap rasa, kaldu ayam atau bisa diganti dengan kaldu jamur ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk sebentar, saya aduk-aduk sesaat hingga kira-kira si bumbu seasoning ini tercampur rata atau larut ya. Kalau sudah larut, kemudian baru saya koreksi rasa. Jika sudah enak, baru sesuai dengan rasa yang saya mau, baru saya masukkan sayur bayam yang saya potong-potong atau saya rajang tipis-tipis ya. Di sini saya menggunakan sayur bayam ya untuk lebih enak, lebih segar. Tapi teman-teman jika kalau nggak ada sayur bayam bisa diganti sayur lainnya. Yang penting sayuran hijau ya teman-teman, bisa diganti sayur sawi, dasim atau sayur pokcoy ya teman-teman. Tergantung seleranya masing-masing dan tergantung stok yang ada di kulkas tentunya ya. Kemudian teman-teman, setelah aku tambahkan si sayur bayamnya yang sudah aku potong rajang-rajang, saya pastikan setiap sayur bayamnya ini terendam sempurna di kuahnya ya teman-teman. Kalau dikiranya ini sudah terendam sempurna, jangan lupa mau saya tutup ya. Saya tutup ini karena biar si bumbu seasoningnya ini bisa masuk ke dalam telur, dan saya tunggu supaya si sayur bayamnya ini matang sempurna. Saya tunggu, saya tutup kurang lebih ada 3 menitan ya, nggak pakai lama kok teman-teman. Kemudian saya angkat dan saya pastikan kalau semuanya sudah matang dan tercampur rata. Nah teman-teman, untuk telur bayamnya ini sudah matang ya, dan bisa disajikan atau bisa diangkat di piring saji ya. Tentunya masakan ini sangat simpel dan bahan bakunya mudah didapat.
Hai, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel YouTubeku Nanda Kusuma yang bertema masakan rumahan sederhana. Kali ini saya mau masak yang segar-segar ya teman-teman. Bahannya itu ada bawang merah, bawang putih yang aku iris tipis-tipis, kemudian ada 2 buah labu siam ya teman-teman yang udah aku potong dadu-dadu seperti ini. Kemudian selanjutnya ada 2 buah wortel yang aku potong bulat-bulat ya. Selanjutnya ada lagi 1 buah jagung manis ya teman-teman. Nah, kalau bahan-bahannya udah siap seperti ini, yuk mari kita masak. Nah, oke, lanjut teman-teman. Pertama kali saya akan merebus air hingga benar-benar mendidih. Ini saya menggunakan air kurang lebih 500 ml ya teman-teman. Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, baru saya masukkan bumbu dapurnya. Ini bumbu dapurnya yang saya masukkan adalah bawang putih dan bawang merah, saya masukkan jadi satu ya. Oh ya, tadi saya belum jelaskan ya. Tadi bawang putihnya itu saya pakai 2 siung, bawang merahnya saya memakai 5 siung ya teman-teman. Lanjut, kemudian saya tambahkan si jagung manis ya. Di sini saya menggunakan 1 buah jagung manis yang sudah aku potong-potong dan tentunya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kenapa saya masukkan si jagung manisnya ini di awal ya teman-teman? Biar matangnya ini sama rata dengan wortel atau labu siamnya, karena jagung manis itu matangnya agak lama ya teman-teman. Kemudian saya tunggu ya teman-teman, tunggu hingga jagungnya ini berubah warna menjadi agak cerah dan setengah matang. Kalau sudah setengah matang, kita buka tutup pancinya dan kita tambahkan bumbu seasoning. Di sini saya tambah 1 sendok teh kaldu jamur ya, muncung ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1/4 sendok teh garam ya. Kemudian saya tambahkan 2 sendok teh gula pasir ya teman-teman, buat penetral si kaldu jamurnya dan si garamnya tadi. Kemudian saya aduk-aduk ya, saya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan saya tunggu hingga bumbu seasoningnya ini larut ya teman-teman. Kalau dikiranya bumbu seasoningnya ini benar-benar larut ya teman-teman, baru saya masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, bahan-bahan lainnya yang saya masukkan itu ada potongan labu siam dan ada potongan wortel. Ini potongan labu siam dan wortel ini kenapa saya masukkan bersamaan? Karena masaknya antara wortel dan labu siam ini enggak lama ya teman-teman. Jadi mereka ini proses matangnya ini sama-sama cukup 10 menit itu udah matang teman-teman. Kemudian saya tutup ya teman-teman dan saya tunggu kembali hingga semua kondimennya ini benar-benar matang. Nah, ini jagungnya ini udah matang ya teman-teman, wortelnya ini juga udah matang. Kalau udah matang seperti ini, jangan lupa koreksi rasa sebentar aja ya. Jika dirasa sudah enak ya teman-teman, baru deh saya matikan kompor ya teman-teman, dan bisa disajikan selagi masih hangat. Dan tara, ini teman-teman hasilnya. Sayur ini sangat sehat banget bagi badan ya teman-teman, apalagi dimakan hangat-hangat atau panas-panas disepul gitu ya, dengan nasi hangat, dengan tempe menjes atau dengan tempe mendoan atau dengan telur dadar pun itu udah enak ya dengan lauk itu ya. Ini bahannya simple, kemudian bumbu dapur yang kita pakai itu juga hanya 2 ya teman-teman, hanya 2 bahan, juga enak banget dan menyegarkan. Gak terasa nih sudah ada di ujung video ya teman-teman. Semoga channel saya yang bertema masakan rumahan sederhana ini bisa menjadi inspirasi buat menu sehari-hari kalian. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga konten-kontenku, video-videoku ini bisa menginspirasi buat kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman jika video ini dirasa bermanfaat bagi kalian. Oke, bye-bye dan waalaikumsalam.